untuk memaksimalkan gold laner yang bisa connect cepet ke area turtle. Yap. Tapi aku ngerasa ya, semakin kesini nih, kita ngelihat adanya Project Next ini, kayak semua hero jadi sangat possible bisa digunakan. Iya. Nana keluar, Iya. Nathan udah muncul. Iya. Betul. Bahkan Elis juga sekarang udah mulai dimaksimalkan. Tuh lihat tuh, ini dua yang kita bicarakan tadi loh. Iya, Baloy. Kalea sama Elkar. Nah. Dua-duanya. Gak kurang, gak lebih. Duanya langsung. Ya tapi emang harus di-ban sih, terutama buat Balo ya. Karena Hellcard-nya emang power banget. Dan Baxia juga ditutup. Geekfam juga tahu persis ya bagaimana power dari Baxia ini bisa bikin fleksibel buat roamernya. Jadi opsinya jadi lebih banyak. Dan buat menangin Turtle 1 kan kayak, jadi karakternya RRQ banget. Mereka nggak mau ngasih Baxianya cuma-cuma. Yap, Selena juga sekarang udah mulai jadi template band siapapun yang ketemu RRQ ya. Iya. Di 3 awal. Karena waktu itu kan Rin sempet spam Selena kan. Iya. Dan map vision tuh jadi kuncinya banget buat mereka. My Kid Zero-nya juga kena ban. Nah respect di sini dari Fanny. Oke. Tapi kalau kita ngeliat dari Versik ya, yang sebenarnya muncul lagi untuk RRQ. Tapi kayak udah fit in juga sebenarnya ya, nggak terlalu yang ada gap jauh sama 4 yang lainnya. Prof setuju juga? Iya. Ini kalau dilihat dari option-option yang tersisa ya, apalagi pas nge-ban Chip juga, kayaknya mereka udah sadar deh kalau misalkan hero kayak Chip, hero rotasi juga yang bikin connect 4 cepat ini bener-bener harus di-respect juga. Dan kemarin udah sempat muncul gak sih? Salah satunya juga Chip, Loi, yang lumayan ngerepotin. Oke. Tapi Uranus ya. Wow. Ini ngelepasin Yisun Shin, Banyak banget, Isunsin lepas, Zuxin ada. Zuxin, Zuxin, Arlot, ada Cici juga. Cici. Banyak berpilihan. Boleh nggak expect kayak hero-hero kayak Yusun Shin dulu gitu mungkin? Kayaknya harusnya Yisun Shin dulu ya. Ya. Karena itu bakal ngebuka banyak potensial kan. Ya map vision, terus area river bisa dikuasain karena ini expanding river. Jadi harus Ya. nguasain sungainya banget. Dan Cici. Walaupun secara laning mungkin Uranus punya keunggulan ya atas Cici. Cuman di team fight nantinya akan sangat bisa menjadi sosok frontliner andalan dari Gops-nya juga. Oh kemarin bahkan ada sebuah team play yang dimana kalau lawan Uranus kan bakal nge-cut biasanya. Ya, Cicinya bareng sama Romer, nge-cut juga ternyata. barengan ya. Barengan, jadi nge-cutnya berdua. Hmm. Uranus emang bisa sendiri kan kalau nge-cut, tapi kalau Cici kan nggak bisa nge-cut sendirian. Pasti bakal digigas duluan kan sama musuhnya. Yap. Makanya pas jalannya bareng sama Romer, mungkin ini kita bakal lihat nih. Apakah Gops dan juga Baloy akan menggunakan metode yang sama? Zuxin, Lancelot. Wow. Tadi off the record kita ngomongin Lancelot juga ya untuk Versik. Iya, Lancelot Versik. Ya kebetulan dari kemarin kan dia maininnya ke arah Yisun Shin. Jadi make sense banget kalau misalkan buat sekarang adu matchupnya yang paling seimbang adalah Lancelot Oke. dan Zuxin juga nih. Seperti yang kita tahu ya, yang di mid lane sekarang paling balance, bisa menangin laning matchup, terus juga beberapa hero compositionnya bisa connect banyak kayak Chow, Zuxin. Juga sangat-sangat potensial sekali untuk muncul di 3 pick atas. Alright. Tapi respon seperti apa kan yang dibawakan oleh Geekfam juga? Kayaknya untuk hero-nya Baloy bakal disembunyiin dulu. Kimi dulu nih yang diamankan. Masih Oke. penuh misteri sih sebenarnya kalau hero Balo ya. Iya, Yap. udah mah second ya kan? Iya. Nih, Terus Granger. cicinya ini masih fleksibel loh. Iya. Ini nextnya nih Granger bakal dihilangin gak nih kira-kira? Ranger. Hero-nya Untuk Toy. Toy. Mendingan Cloud nggak sih? Cloud. Expanding River kan soalnya. Kayak lebih gampang kan Cloud buat connect. Kalau nggak Cloud Granger dua-duanya bu. Atau dua-duanya? Ya atau dua-duanya. Bisa dua-duanya ya. Masih ada kesempatan untuk nutupin 2 hero tersebut. Tapi ya mungkin bakal target langsung. Tidak. Franco dulu. Franco ya, hero inisiasi atau pick off dari Idok juga. Iya. Aku lihat waktu minggu lalu ya, lebih tepatnya. Waktu minggu kemarin. Itu ada Franco Uranus. Ini dinamis juga nih. Uranusnya yang screening, Franco-nya yang di belakang itu di draftin waktu itu sama tim Liquid Filipina. Jadi ya bisa dimaksimalkan lah buat sekarang. Harit ternyata ditutup. Yap. Oke. Dan langsung Granger-nya ternyata. Mereka lah yang hilang. Oh, RRQ expect kayak bakal ada 3 marksman. 3 marksman ya. Iya, pick 3 marksman. Tapi dengan Cici kayaknya itu resiko yang tinggi loh. Kimi, Yisun Shin, Cici, Granger itu kayaknya resiko banget. Jadi kayaknya ya dengan memberikan Cici pick di sini yang masih fleksibel. Dan kalau bisa ini pick buat Baloy, biar Yeah. nanti Gops tetap dengan Cici yang tertanya. Yeah. Karena masih bisa ke arah Kenzie. Sehingga ini bakal membingungkan RRQ draftnya. Yap. Tapi butuh frontliner tambahan lagi dulu nggak sih? Kayak Gatot Kaca mungkin yang bisa diambil untuk Baloy.
Kan kita lihat ya untuk di MPL Indonesia yang lumayan mempopulerkan Gatot Kaca juga Iya, ada Baloy. Baloyski. Tapi Esmeralda dulu ya. Nah, Cici udah. Gold Lane kah? Cici Gold Lane berarti kan. Aha. Jadi mereka udah punya dua power nih, mid lane sama jungler. Iya. 1-1. Terakhirnya mereka sikat deh tuh, Angela. Wah, Chow, 1-1, Lancelot, Minsitar lucu sih. Wow. Minsitar lucu sih. Des Asik ya. semua Minsitar ya. Romer. Sitar ya? Ini Minsitar Romer lucu sih. Sebenarnya kalau mau counter initiate kayak Grok juga masih ada ya. Iya, iya, iya. Buat menangin ini kan, wave minionnya di Uh, awal uh, kan. uh. Atau ya mau ke arah Ruby Ah, ternyata. Ruby, Wow, Ruby, petarung Ruby. 3 orang di depan berarti. Wow. Ini Baloy ya lagi-lagi ya memunculkan hero yang punya efek stopper. Dan tujuannya udah pasti ya, menghentikan bagaimana Lancelot dengan lajunya dia pas puncture. Yap, oke. Terlihat untuk bagaimana draft yang sudah diracik sedemikian rupa. Pick of power dari Chow yang akan dimanfaatkan juga oleh RRQ. Tapi apakah Gig akan bisa menyetop hal tersebut dengan adanya Ruby di tangan Baloyski? Yap. Match sebelumnya, Gig sudah mendapat kemenangan di mana itu pun harusnya nge-boost lagi apapun yang mereka miliki sekarang. Sementara RRQ, wow, punya hal yang sangat-sangat tidak baik dengan kekalahan yang masih terus hadir. Dan minggu yang ke-7, hari yang ketiga semakin dekat menuju ke babak playoff ataupun akhir dari regular season. Jadi untuk itu semua kita awali hari ini dengan MPL Arena. Mana suaranya? Wow. Oke, karena ramai saya pamit undur diri. Gak dong, kenapa harus undur diri? Jangan. Tapi untuk sekarang kalau kita lihat bagaimana Aboy ya. Membawakan Kimi juga yang kuat banget di laning. Tapi number 1 mid lane average damage nih Prof untuk Aboy. Iya ini dia ya, damage yang bisa diberikan yang sangat-sangat masif sekali. Mhm. Dan ingat beberapa kali juga dia main Kimi-nya benar-benar berani buat nge-poke. Tapi mungkin untuk Aboy ya, lebih memperhatikan posisi aja sih. Betul, kadang terlalu berani. Iya, berani nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau terlalu berani itu kan agak berbahaya juga. Kenzie 1v2 dapetin Scavenger. Semua Cair. keunggulan juga ya. Cair dong, fighter soalnya kan. Iya. Lebih gampang nanti buat connect ke area dari turtle-nya juga. Dia Ken- tinggal ikutin arus sungai. Tadi Kenji langsung teriak udah bercerita tuh, Bang, pas dapat beras. Enggak dong Bang. Oke. Tapi ya lihat Wait. Kenzie-nya juga udah mulai harus mundur dulu ya. Masih aman keduanya, masih adu poke aja. Sementara kalau kita ngelihat dari bagaimana setup nanti ke area dari turtle-nya juga. EXP-nya masih sibuk satu sama lain dan kita nggak ngeliat ada cut wave minion dari rest-nya juga Prof. Iya dan ada satu yang keambil ternyata. The Fire Beetle. Up, itu dia. Ini bakal nguntungin banget buat My Kids. Sementara Lancelot dari Versik harus mencari ruang lagi. Untuk bisa mendapatkan level yang seimbang. Karena dari EXP-nya nanti My Kids akan lebih unggul. Oke. Sementara masih tenang dan ini dia Expanding River yang sudah memanggil dan chance untuk sang gold laner untuk join the fight juga ini masih possible. Sementara Wah, area berbalas visionnya tuh. Oke, masih berhasil tapi Tonrosnya tadi pun menghantarkan damage yang cukup harusnya. oh Oke, sementara Baloy sekarang sudah level 4. Siapa lagi yang akan menjadi target mereka? Turtle kah atau orang terlebih dahulu? Sebelum nantinya mereka akan melakukan sebuah pertempuran. Make it sudah mulai mendekat. Sebenarnya di tempat berbeda ada sebuah pergerakan Versik menjadi korban di area Turtle. Apa yang terjadi? wow, bahkan Mekis dapat keuntungan yang berlipat ganda. First blood dikantongi, turtle didapetin juga. Dan ini membuat dari early RRQ agak sedikit flop, Profesor. Wah, itu Dora Walking yang tadi masuk dan Didok hampir saja kehilangan dari keseluruhan HP yang dia miliki. Ya, kayaknya mereka bingung sama targetnya sih. Karena kalau kita lihat tadi ya, itu udah ke distract semuanya gara-gara Gobs. Dan nggak ada yang melakukan penjagaan untuk Versik. Sementara ya Versiknya bakal ditangkap tentunya dengan adanya Make It dan juga Baloy. Which, Wow. wah, weh, Oke. ini real RRQ versus pribadi nih untuk kali gini. Real. Tumben. Oke, prediksinya tetaplah prediksi. Tambahin satu foto lagi Arashi di kanan pasti ada. Ya. Ada. Ah, ntar kita tunggu aja. Abis ini FYP kita salah apa kagak. Udah itu aja ya. Kemarin sih rata-rata caster patah ya Patah. prediksinya. Kalau ya. lagi kayak begini ya. Iya. Ya, lagi sama semua. Oke, tapi sekarang dari Geek Fam juga mereka nggak mau lengah pastinya dari bagaimana keuntungan yang sudah mereka dapetin. Dan sementara ini pick of power-nya Prof. Untuk Indok, siapa yang akan bisa nge-follow up sejauh ini? Masalahnya Idok juga bisa cancel loh gara-gara Baloy. Iya. Kalau ngomongin follow up sebenarnya masih ada Lancelot dan 1-1. Cuma butuh waktu.
Chow dan juga Zuxin ini jatuhnya utility. Dan sementara itu ya gara-gara Versiknya tadi kena 1 point kill dan first blood. Itu lumayan ngerugiin buat RRQ-nya. Mereka jadi kayak minim banget dari segi damage. Oke, terbilang ya untuk mid-nya juga masih sangat-sangat minim dari damage-nya. Tapi lihat Gops-nya bener-bener dikasih hero-hero screening kayak gini. Dari kemarin kita lihat on point banget dan rest. Yap. Tidak mau pun Respon harus mundur kembali karena terlalu capek harusnya menghadapi Esmeralda. Ayo pukul aku. Iya. Digebuk balik ya. Tapi turtle yang kedua akan segera muncul juga. Setup seperti apa lagi yang harus bisa dimenangkan sama RRQ, bro? Wah, Udah pasti ya, mereka harus pilih dulu nih. Mereka mau orangnya atau turtle-nya. Karena kalau mereka mau turtle, pastiin Versik dapetin ruang. Jangan seperti tadi. Versiknya digangguin loh sama Baloy dan juga Mykins. Iya. Yap. Nah, ini coba lihat. Dari Kenzie-nya sudah sampai terlebih dahulu. Sementara sekarang pertempuran dari Turtle haruskah terjadi kembali karena restnya sudah mulai mendekat tapi terlalu beresiko dan tidak bisa mereka mendekat ke area dari Turtle. Yap, dan ini dia satu syarat untuk adanya hyper carry. Yap. Apa yang terjadi? Hey, Benar. Rincia masih sempat untuk bisa kabur. Dan snowball power dan Oke, telah terjadi sebuah aksi yang semua kejadian begitu cepat. mau coba untuk inisiasi tapi lagi-lagi banyak efek cancellation Yap. untuk inisiasi dari Idok itu sendiri, bro. Nah, tapi masalahnya juga minim damage nggak sih? Aku pun yakin kalau itu tadi The Way of Dragon, Geek Farm yang bakal fight back pasti. Karena lihat, Versiknya baru selesai dengan War Axe. Masih terlalu jauh itemnya. Ya, dari Attraction Pulse dan langsung dilompatin. Bahkan tuh sekarang coba lihat. Dari Indonesia masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi berhasil sejauh ini. Untung saja. Namun dengan satu flicker tadi udah langsung dikeluarkan. Gops malah mengakibatkan dirinya hilang. Dan terlalu bernafsu. Yap, terlalu bernafsu ya. Memang keadaannya low banget HP dari Rin dan mengetahui nggak ada flicker. Tapi ternyata backupan yang dilakukan oleh pemain-pemain lain dari RRQ itu ngebuat dari Gopsnya terpunish. Tapi Idok udah mulai positioningnya ketahuan. Tadi ada Moto Choker tapi Versik. Versik save. What? Solo kill. Solo kill. Dan di tempatnya berbeda Vengeance yang diaktifkan oleh Kenzie. Solo kill. 1v1 situation yang menarik ternyata di bagian top lane. Versik ditumbangkan oleh Mykins, the smiling jungler. Mainkan jarinya pasif itu yang mungkin terdengar di kuping dari Mykins sehingga dia bisa solo kill. Wah, Idok. Waduh. Waduh, ini toynya juga kayak nasi ya, kebuli. Agak sulit Wah. keadaannya. Kayak nasi ya. Ya masalahnya juga dari awal kan kita bilang kalau misalkan kita ngomongin soal damage. Iya di late game semuanya ada damage. Lancelot ada damage, 1-1 ada damage. Tapi masalahnya untuk mencapai late game tersebut dalam keadaan seperti ini dan Mykinsnya yang dapetin 2 point kill. Turret, turtle. Ini semuanya kayak seolah-olah pelan-pelan sirna loh. Yap, emang Vader dikeluarkan tapi gak connect bahkan baru satu lihat ada Valistar muda sekarang. The Way of Dragon langsung dikeluarkan tapi malah Idoknya yang terancam. Di tempat yang berbeda ada Toy yang masih berusaha untuk bisa memecahkan weakness point yang dimiliki oleh pemain dari Geek Farm. Tapi dari Toy-nya belum mau memilih untuk bisa menerbangkan dari crossbow tank dan Gops-nya berhasil mengusir ke arah beberapa player. Tapi Rin tertinggal terlihat dan Versik Anda di tempat solo. yang lain kembali menjadi korban. Wah, make it target lock banget sih ke Versik dan Perfect Turtle di depan mata untuk hyper carry Isun Shin. Wow, another solo kill. Wow. Ada 2 kali solo kill yang terjadi dan lagi-lagi Mykins menjadi orang yang benar-benar bisa membungkam Versik. Sekarang keuntungan udah nggak bisa dibendung lagi, 4.500 gold lead. Ini Kenzie-nya belum join fight loh masalahnya. Dia belum mencoba buat ngerecokin front line-nya karena Res dan juga Idok nanti kalau kena curtain call, dia bakal susah buat ngelakuin inisiasi. Dan Baloy di situ bakal lebih banyak bikin action. Yap. Ini Aboynya juga udah langsung menuju ke arah Sky Piercers ya. Iya. Setelah glowing one. Yang Masalahnya penting ini udah juga glowing. nih. Nih Gops ini juga udah kayak ibu-ibu akhir bulan nih Ul. Galak banget. Galak. Semua diserang tadi. Nggak, galaknya kayak yang ngutang. Biasanya yang ngutang lebih galak. Iya juga. Wah. Oke. Mem, itu dia. Valistar Moon akankah mau lompat ke belakang? Enggak ya. Enggak. Tapi Gops dikasih hero-hero. Wah, Hehe. solo kill. What? Lagi. Oke. Kembali berhasil didapatkan. Menjadi sebuah kerugian dan begitu hebatnya. Wow, ini Make it loh. make it SS solo kill kah? Iya. Wah. Ini bahkan kalau kita lihat ya gampang banget buat terekspos di bagian mid dan bakal diserang juga nantinya. Yap. Bagian belakang Gops kembali hadir. Bahkan tadi terlihat ada Donald Wolf King yang sudah dikeluarkan pula oleh Paloiski. Namun Tonros tidak connect karena make it. Waduh, tapi bakal coba untuk ditekan. Wah, mampu Pendant dan juga Flicker. Berhasil. Langsung dilakukan. Versiknya down. Ada crossbow tank yang mau dikeluarkan. Tidak sejauh ini karena damage
Basicsnya saja sudah cukup. Yap, dan Gops yang tumbang memang terkena The Wave of the Dragon, tapi pertukarannya tidak adil. Rins dan Versik yang harus hilang untuk keempat kalinya, Prof KB. Wah, ini terlalu jauh sih perbedaan dan juga dari segi inisiasinya. Ini ngebuat Make It semakin lebih mudah untuk mendapatkan snowballing effect-nya. Malefic. Wah, ini siapapun nih yang ada di depan My Kids, even itu Chow atau bahkan Uranus dari Res, dia bisa di meltdown. Jadi harus respect lagi nih damage-nya. Karena Baloy, dia udah bisa ngebuka siapapun. Ingat, kemarin kita udah ngomong nih Ul, PD itu tingkatnya misalkan di level 7. Oke. Siapa aja itu di level 10. Jadi ini mau siapa aja yang digas sama Geek Farm, udah pasti bakal bisa ditumbangkan oleh My Kids. Yap, apalagi juga ada Aboy kan yang ngebantuin juga dan selalu jalan bareng-bareng bersama dengan Baloiskinya. Dan Lord sekarang sudah muncul di menit ke-9. Ya. Resnya akan mencari informasi terlebih dahulu dan harusnya nggak akan ada kontes sih. Tuh lihat tuh Gopsnya udah bikin pagar di depan. Siapa tadi mau mendekat? Ya. Nggak ada. Ini Gops, SS sweeping ya. Sweeping. Iya, dia selalu loh mencari-cari dan dari kemarin dengan potensi hero-hero screening kayak gini, potensinya keluar banget Iya. untuk Gops itu sendiri. Berarti sekarang Versik F-nya fusing dong. Pusing balanya. Dia tadi kena mulu, Prof. Gimana Kena ini, terus. Prof? Dan sekarang ada pertempuran kembali, tapi Rincia masih sempat bisa mundur tadi. Masih berhasil selamat. My Kids, dia mendapatkan level 15 sebelum menit yang 10. Ini udah bener-bener terlalu owning sih. Ini kalaupun nanti ya, cuma turret aja yang hancur, tetap sih perbedaan gold bakal menuju ke 10.000. Yep. Itu team fight-nya udah bener-bener bisa asal-asalan sih Iya, buat Geek Farm. dan 2 poin kill dari RRQ juga memang di Gops aja, tapi Gops selalu bisa ngasih space buat teman-teman yang lain. Yap, Idok masih mengincar dari kejauhan. Belum ada target pasti yang bisa dia dapatkan. Belum bisa menghantarkan menu makan siang ini untuk rekan-rekannya. Menemukan siang, boleh. Tapi untuk Lordnya akan dibiarkan terlebih dahulu di area bottom lane. Perlu diingat masih ada Holy Defense juga untuk bisa menjaga bagaimana 2 base turret karena yang tengahnya udah ke-trigger. Dan Geek, mereka nggak ngasih kendor sama sekali. Ya. Di bagian bawah Holy Defense-nya sudah tertrigger. Di bagian tengah mereka hanya tinggal menusuk jauh lebih dalam lagi. Sementara itu ada Baloy yang masih mengincar siapa yang akan menjadi korbannya. Make it ada kejauh dan itu dia. Serangan yang langsung dilakukan, bahkan sekarang pergerakan dari Res. Lejap seketika crossbow tank. Belum begitu berimpact karena damage yang dihasilkan tidak terasa. Oh, masih bisa ditahan juga. Tapi masalahnya Res menghilang di waktu bertepatan juga base turretnya hancur. Hampir 10.000 perbedaan gold untuk Geek Fam saat ini. Ya, udah yang sempat aku bilang tadi kan 10.000 gold. Dan Idok nggak bisa ngelakuin inisiasi secara asal karena Aboy dia bawa Purify. Sekalipun mau ke Baloy, Baloynya bisa nge-cancel juga loh pergerakan dari Idok. Iya, ini ngeri banget sih flicker sama Vended-nya ya. Dari Baloiski. Efek sisi yang kecil tapi continuously juga dari Baloiski itu menjadi sebuah PR besar untuk RRQ. Siapapun bisa kena punish. Toy, sekalinya tadi ada crossbow of tank juga mengudara. Damage-nya ternyata masih belum mumpuni ya. Semenjak itemnya cukup tertahan nih. Karena ada si Halberd juga yang terselip dari tubuhnya Toy, Prof. Ya, masih butuh item lebih banyak lagi sih. Tapi dia juga butuhin of nature. Dia butuh Husklow. Banyak ya. Banyak sih sebenarnya. Masih terlalu early ini untuk ngomongin RRQ yang masih bisa untuk memberikan perlawanan. Karena 10.000 gold. Ini nggak bener-bener seimbang bahkan. Yap, itu dia. Ada sebuah pergerakan lagi. Dengan Polistar Flicker terdengar. Tidak akan ada sebuah inisiasi yang jauh lebih ekstrim lagi bisa dilakukan oleh Idok. Tapi sekarang Res yang malah menjadi korban kembali. Ya, Pres tadi menghampiri adanya Mountain Shocker juga yang dihempaskan oleh Make Kids. Dan bahkan seorang Uranus aja bisa babak belur sebegitunya. Ya, karena udah ada Blade of Despair ya, jangan lupa. Ini dia satu item yang ngebuat My Kids akan lebih eksplosif lagi dari segi sumber damage-nya. Baloy ketahuan. Ketahuan ditendang Baloiski, tertangkap basah. Bisakah dia selamat dan tidak bisa. Berhasil didapatkan oleh RRQ. Oke, dan saat ini keadaannya imbang tapi Res sudah mulai akan hadir. Perbedaan 10.000 walaupun unggul segi jumlah, sepertinya masih cukup sulit untuk RRQ memaksakan dirinya untuk kontes. Ya ini dalam perbedaan gold seperti ini, ya Geek Farm walaupun kalah orang ya, mereka tinggal perangin aja sih. Ya, Mereka tinggal paksa team fight aja. Konsil? oke. Ada Konsil, Res menjadi orang terdepan. Sementara Idok belum memiliki flicker. Z Kundonya akankah bisa mengatakan dirinya dekat ke arah beberapa player. Tapi Resnya sakit menerima banget. begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan sekarang ada satu kali Sarbon lagi. Lompat ke arah terdepan. Coba lihat Gop menjadi orang yang pada ke badan di rekan-rekannya. Dan Rins tadi mau tidak mau ada flicker yang terdengar. Dan mereka pun tidak bisa mendekat ke area dari Lord. Iya, berupaya untuk bisa men-take over kontrol dari Lordnya. Cuma damage-nya udah nggak bisa kebendung lagi.
terlalu sakit apa yang diberikan oleh Geek kali ini. Ya kan, sesuai dengan apa yang tadi kita udah bilang. Kalau misalkan RRQ-nya mau coba buat kontes Lord, Geek Farm pasti target orang. Dan itu perbedaan damage-nya, perbedaan dari item dan juga perbedaan dari gold yang udah sangat-sangat signifikan. Oh. Inilah yang membuat kenapa Geek Farm memilih untuk langsung kontes ke orang. Ya disembur abo ya kan, continuous damage. Ya. Gak berhenti-berhenti. Dan Toy sekarang sudah punya Malefic Gun. Dan bahkan dari Geek Fam, mereka bakal tetap untuk menekan bagaimana base turret bisa dicicil juga. Gak bisa keluar dari RRQ dan jangan lupakan sosok sisi power mereka dari Idok itu single target. Dan cukup sulit untuk bisa memakan frontliner dari Geek Fam sekarang. Yep, itu dia Gops. Belum ada ancang-ancang untuk Valin Starmon-nya, tapi dengan Star dan yang dia miliki masih bisa memberikan sebuah tarian-tarian yang begitu mematikan. Bahkan tuh sekarang coba lihat. Toy-nya lejap. Tidak ada lagi damage per second yang dibutuhkan yang untuk bisa menghancurkan pemain-pemain dari Geek. Bahkan Reza bola selejap seketika. Idoknya masih berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah beberapa pemain, tapi tidak bisa untuk kali ini karena Gopsnya pun menjadi orang terdepan. Dan Geeknya secara keseluruhan menguasai habis-habisan. One-sided game terjadi dan Geek Fam mencoba untuk kembali meridim sebuah title The King Slayer. Mereka bangkit dengan begitu baik. Oh ini benar-benar kayak terlalu kejam dari Geek Fam. Karena mereka benar-benar dari awal udah banyak banget ngelakuin punishment terhadap siapapun member dari RRQ termasuk EXP jungle dari Versik. Wow. Res juga dimakan, termasuk juga early game yang begitu manis. Tanpa adanya kesalahan sedikit pun, Geek Farm bisa menutup game ini dengan perbedaan gold yang terlalu jauh. Dan apakah Maykids S-nya solo kill? Berapa kali kita lihat Maykids mendapatkan solo kill dengan begitu baik, terutama Versik lah yang menjadi korbannya. Dan berkali-kali kita udah sampai menyematkan title Smiling Jungler. Tapi sadar nggak, semenjak Geek Fam ini mainnya udah mulai galak. Yap. Setelah pertandingan ya Mike sudah jarang senyum, udah emang lagi modenya lagi fokus. Yap, dan Oktober O-nya apa? Apa tuh? One-sided game. One-sided game. Benar, Bener aja. benar. Benar. Tapi memang terlihat ya bagaimana bermain Nothing Tulus dari Geek Fam ini lepas banget juga. Apalagi memanfaatkan adanya hero-hero screening dari Gops yang bahkan berani tuker nyawa. Nggak apa-apa dia tumbang asalkan yang lainnya bisa dapetin space dengan begitu optimal. Dan persyaratan membawakan ke arah fighter gold lane yang strong di laning dan ngebuat dari semua farmingan dimakan oleh Maykids. Snowball-nya sangat-sangat terasa superior.